Halo semuanya, perkenalkan saya Felicia Limsius dari kelas 10B. Hari ini saya akan membahas tentang sebenarnya bagaimana sih media sosial membuat cara kita berinteraksi. Nah, di zaman sekarang siapa sih yang nggak punya yang namanya HP, internet, dan media sosial? Dari kita bangun pagi sampai kita tidur lagi, pasti kita nggak jauh-jauh dong dari namanya layar, ya kan? Tapi kita pernah pikir gak sih, apakah interaksi sosial kita di dunia nyata semakin membaik atau malah sebaliknya? Nah, dulu kalau kita mau berinteraksi dengan teman, pasti kita harus ketemu secara langsung dong. Seperti di sekolah, di taman, atau ke rumah teman. Tapi sekarang bisa lewat chat ataupun video call. Semuanya terasa lebih cepat dan lebih mudah. Media sosial membuat jarak bukan lagilah masalah. Sekarang kita juga bisa memiliki banyak teman dari berbagai daerah, bahkan di luar negeri. Tapi di balik semua kemudahan itu, media sosial membawa perubahan besar dalam cara kita berinteraksi. Seperti orang sekarang merasa lebih nyaman jika mengungkapkan perasaannya lewat chat ataupun lewat status, bukan berbicara secara langsung. Dan juga ada orang yang merasa percaya diri di dunia maya, tapi malah pendiam di dunia nyata. Selain itu, media sosial sering menimbulkan banyak salah paham, karena tidak semua emosi bisa tersampaikan lewat hanya teks. Nah, kita sering lihat gak sih banyak orang yang sedang kumpul dengan keluarganya atau dengan temannya, tapi dia malah nengok handphone dan scroll TikTok. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita terhubung secara online, tapi sebenarnya kita menjauh secara sosial. Media sosial memang memiliki banyak manfaat, tapi kita harus bisa menggunakannya dengan bijak. Jadi, penting banget untuk kita belajar cara menyeimbangkan antara dunia maya dan dunia nyata. Karena pada akhirnya yang paling kita cari sebagai manusia yaitu ingin didengar, ingin dimengerti, dan ingin merasa dekat. Media sosial memang bisa memberikan semua itu, tapi hanya terbatas. Kedekatan yang paling nyata tetap tumbuh dari kehadiran secara langsung, dan senyuman yang asli, suara tanpa filter, dan juga candaan yang membuat kita tertawa terbahak-bahak, bukan sekedar hahaha yang ada di chat. Mungkin sesekali kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, sebenarnya siapa sih terakhir orang yang saya ajak ngobrol? Atau kapan sih terakhir kali saya benar-benar mendengarkan orang ngobrol tanpa mengecek handphone sekalipun? Hal-hal kecil seperti itu bisa membuat hubungan kita terasa lebih hidup dan lebih harmonis. Media sosial kita ibaratkan sebagai jendela. Memang sih kita bisa melihat dunia luas melalui jendela, tapi jangan lupa dong keluar dari rumah dan melihatnya secara langsung. Karena hubungan yang hangat bukan sekedar dari kata-kata, tapi dari kehadiran yang nyata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bye-bye. Oh alah, gitu ya ternyata.